Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tutorial kasus PT Sumber Rejeki dengan menggunakan aplikasi Zahir Enterprise. Baik, langsung saja kita buka aplikasi Zahir. Nah, dan tunggu beberapa saat sampai aplikasi Zahirnya. Nah, selanjutnya kita akan membuka file dari data yang kemarin kita sudah buat. Nah, caranya kita lihat di ada beberapa cara untuk membuka data. Pertama dari folder hijau ini, atau membuka data sebelumnya. Kemudian kalau misalnya kalian pakai komputer di laboratorium, karena banyak yang pakai, makanya kita harus memakai yang membuka data yang warna hijau. Tapi kalau kita mau memilih daftar, misalnya cara cepatnya bisa melalui dari modul kuning ini, yaitu daftar data sebelumnya. Atau kalau kita mau menggunakan komputer sendiri, komputer masing-masing, klik aja buka data sebelumnya. Nah, dibuka data sebelumnya, kita akan melihat data tersebut akan terbuka secara otomatis. Nah, setelah itu kita mau mengecek apakah data ini adalah data perusahaan kita. Klik di file, kemudian klik setup informasi perusahaan. Nah, jadi ini benar PT Sumber Rejeki, nama Bapak, kemudian kita klik batal. Nah, kemudian kita cek tahapan kita kemarin sampai dengan persediaan. Coba diklik di persediaan, kemudian data produk. Nah, kemudian tekan switch mode di bawah, ya, di deretan bawah ini, klik switch mode. Nah, kita lihat saldo awal untuk persediaannya telah terisi, kemudian tutup. Selanjutnya klik laporan, kemudian kita lihat neraca saldo. Nah, neraca saldo, klik Januari, oke. Nah, kita lihat sekarang paling bawah neraca saldonya 174.665.000 rupiah, ya. Oke, selanjutnya close. Kita cek lagi untuk saldo awal piutang usaha. Nah, sudah terisi. Kemudian setting saldo awal piutang usaha juga sudah terisi. Kemudian setting saldo awal persediaan, oke, 13.815.000, tutup, tidak. Kemudian setting saldo awal akun. Nah, saldo awal akun pastikan nilainya sudah 00. Nah, kemudian kita lihat ikhtisar transaksi, daftar, klik di laporan, kemudian buku besar, kemudian daftar jurnal semua transaksi. Nah, jenis jurnal semua transaksi, oke. Nah, karena kita belum menginput transaksi, makanya kita tidak muncul jurnal di sini. Oke. Kemudian close. Selanjutnya kita akan melakukan input transaksi. Klik di data-data. Nah, kita lihat sekarang modulnya. Untuk transaksi pertama, selama bulan Januari 2021 telah terjadi beberapa transaksi yang dinyatakan dalam buku transaksi berikut. Transaksi nomor 1, biaya operasional, promosi dan iklan dengan nomor cek CD001 PT Sumber Rejeki tanggal 4 Januari 2021. Bukti kas keluar dibayarkan kepada CV Trimegah
alamat Jalan Kemang nomor 23 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan jumlah Rp250.000. Nah, di modul adik-adik semua juga bisa melihat di halaman cara menginputnya di halaman, coba dilihat sekitar halaman 36 ya. Baik, langsung saja kita akan menginput ke dalam aplikasi Zahir untuk transaksi tersebut. Nah, langkah-langkahnya adalah klik kas dan bank yang di atas. Oke. Kemudian klik kas keluar. Nah, selanjutnya muncul tampilan baris kosong, kemudian klik baru. Oke. Nah, akun kas di atas, karena tadi di modul dibilang bahwa pembayaran pemasangan iklan di radio melalui kas. Jadi kita klik di sini kas, akunnya, akun kas, kita gunakan kas. Kemudian penerimanya yaitu CV Trimegah FM. Nah, karena di sini tidak ada CV Trimegah FM, kita bisa klik baru. Nah, kemudian di sini kalau kita melakukan pengeluaran kas, ini sifatnya ke batal. Nah, di sini klasifikasinya bisa kita pilih, ada general dan lain sebagainya. Tipenya bukan ya, di tipe ada customer, vendor, employer dan other. Nah, di sini karena kita mau membayar kepada CV Trimegah untuk pembayaran pemasangan iklan, kita bisa memilih dia posisinya sebagai vendor atau sebagai other ya. Karena kalau customer itu adalah pelanggan, vendor adalah pemasok barang, employer adalah tenaga kerja, kita pilih ke other saja karena dia merupakan untuk pemasangan iklan. Nah, kemudian di perusahaannya kita pilih CV Trimegah. Oke, kemudian rekam. Nah, peringatan NPWP NIK belum lengkap, lanjutkan proses ya. Nah, selanjutnya muncul di sini CV Trimegah, kemudian dibirukan sekali, kemudian tekan OK. Nah, selanjutnya cek number CD001 tidak perlu dirubah, kemudian tanggal. Nah, kalau dari segi tanggal bisa dua cara kita lakukan, bisa kita langsung memilih di sini. Kemudian kita mundurkan jadi bulan Januari. Kemudian pilih tanggal 4. Nah, cara satu lagi bisa kita ketik secara otomatis tanggal 4 bulan 1 tahun 2021. Nah, kalau misalnya kita salah menuliskan tahun di sini atau salah menuliskan tanggal, nanti hasilnya merah ya. Jadi hasilnya tidak bisa diinput kalau salah. Kemudian sebesar Rp250.000. Nah, kemudian memonya bisa kita tuliskan sesuai dengan di modul, yaitu pembayaran pemasangan iklan di radio melalui kas. Nah, kemudian baru kita lanjut ke tabel. Nah, di sini ada alokasi dana, kode untuk beban listrik, air dan telepon ya. Ini kita ketik beban. Berarti nggak mau keluar, kita sorot aja ke bawah di bagian beban, berarti nomor 6. Nah, kita cek satu persatu. Di sini ada beban iklan dan promosi. Maka kita klik aja di beban iklan dan promosi, birukan sekali, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya nilainya yaitu Rp250.000. Nah, sesudah itu kita turunkan ke bawah, kemudian kita klik
Kalau kita sudah yakin ini semua sudah terisi, kemudian klik rekam. Nah, udah rekam, kemudian klik batal. Nah, di sini muncul di kas keluarnya untuk CV Trimegah pembayaran pemasangan iklan di radio melalui kas dengan nilai Rp250.000. Tutup. Nah, sekarang baru kita mau melihat laporan jurnal. Ya, jurnal apa yang telah dibuat oleh transaksi tersebut. Nah, klik di laporan, kemudian buku besar, kemudian klik daftar jurnal semua transaksi. Nah, tanggalnya 1 bulan 1 sampai 31 bulan 1, klik OK. Nah, jadi keluar jurnal beban iklan dan promosi Rp250.000, kas Rp250.000. Artinya sudah muncul jurnal ya. Kemudian klik close. Kita lanjut sekarang transaksi nomor 2. Pembayaran piutang sebagian diterima dari PT Megantara, alamat Jalan Kemuning nomor 12, Pamulang Tenggara, Tenggarang Selatan, jumlah Rp750.000, keterangan pembayaran sebagian faktur INV 001 tertanggal 1 Desember melalui kas. Diterima, dibayar. Ini kalau misalnya bukti asli diteken semua. Nah, jadi pembayaran piutang sebagian, adik-adik harus mempunyai filosofi bahwa transaksi tersebut adalah kalau piutang itu berkaitan dengan penjualan secara kredit. Jadi kalau penjualan secara kredit akan memunculkan piutang, makanya waktu diinput ke dalam aplikasi Zahir, kita juga akan melalui modul penjualan. Nah, penjualan, kemudian klik pembayaran piutang usaha. Nah, kemudian setelah itu klik baru. Oke. Nah, tadi diberikan informasi bahwa akun yang digunakan untuk pembayaran piutang sebagian ini adalah untuk akun kas. Jadi kita pilih di sini kas. Kemudian dari PT Megantara. Nah, kemudian ceknya yaitu CR001, ini tidak perlu diapa-apain. Nah, tadi Bapak sudah praktek cara kita mengetik atau mengambil dari kalender. Sekarang klik cara ketik secara manual. Ketik aja, berarti tanggal 5 bulan 1 tahun 2021. Kemudian kita klik ke bawah. Nah, jadi warna merah di tanggal tadi sudah jadi hitam. Itu artinya sudah benar ya. Kemudian sebesar Rp750.000. Nah, di keterangan ini bisa kita isi sesuai dengan keterangan yang ada di bukti transaksi, yaitu pembayaran sebagian faktur INV strip 001 tertanggal 1 Desember 2020 melalui kas. Nah, jadi muncul invoice untuk nomor 1, saldonya Rp1.250.000. Kemudian di jumlah yang dibayarnya kita sesuaikan jadi Rp750.000. Nah, kemudian klik tanda panah ke bawah. Kan di keyboard ada tanda panah ke atas, ke samping, ke kanan, kemudian kita klik ke bawah. Nah, setelah itu, setelah informasi semua sudah benar, maka langsung kita klik rekam. Nah, kemudian klik batal. Nah, sudah muncul ini pembayaran sebagian faktur nomor 750 ya. Kemudian klik tutup.
Baik, selanjutnya kita akan melihat transaksi selanjutnya, transaksi 3, sales order. Ya. Sales order nomor faktur 001 tanggal 7 Januari, termin 2/10 N/30. Customer PT Bayu Segara, Jalan Surabaya, nomor 77, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nomor SO 001 tanggal 6 Januari, marketing Rina. Faktur penjualan B03 dikirim 1, harga 75.250, kemudian total 75.250. Kemudian VAT atau pajaknya 10%. B05 TV 14 inch dikirim 1, harga 455 juta rupiah, 455.000 rupiah, total 455, VAT 10%. Kemudian ada total pajak 57.025, total staf pajak 627.275. Kemudian ada uang muka, bukan ini, yang nomor 3. Ya, maaf tadi ada sedikit salah baca. Sales order, ya, sales order customer PT Bayu Segara, SO 05 tanggal 6 Januari, marketing Rina. Kemudian nomor barang B03, B05 dengan harga yang sudah Bapak baca tadi. Nah, baik, untuk menginput sales order, kita akan memasukkan di modul penjualan, ya. Kita buka aplikasi Zahir. Nah, kemudian di sini ada di dashboardnya, klik penjualan, kemudian order penjualan. Nah, setelah muncul, klik baru. Oke. Nah, kita buat nama pelanggan sekarang PT Bayu Segara. Kita lihat ada PT Bayu Segara. Kalau tidak ada, klik baru. Nah, di ID-nya customer 4, perusahaannya kita ketik PT Bayu Segara. PT Bayu Segara. Nah, kemudian klik rekam. NPWP, menunjukkan proses, ya. Nah, kita ambil sekarang PT Bayu Segara, klik OK. Kemudian nomor SO 01 tidak perlu diedit. Kemudian tanggal 6 Januari 2021. 6 Januari 2021. Kemudian di keterangannya kita tambah sedikit. Ini 6 Januari 2021. Oke. Kemudian di depannya kita buat order penjualan. Nah, kemudian di sini kita isi radio FM di order 1. Kemudian harga ordernya adalah 75.250 rupiah. Nah, kemudian totalnya 75.250. Kemudian klik di pajak. Nah, jadi pajak di sini ada muncul VAT dan no tax. Nah, jadi VAT ini kita edit ke istilah bahasa Indonesia, yaitu PPN. Caranya dibirukan di VAT-nya, kemudian klik edit. Nah, kodenya dirubah jadi PPN. Kemudian pajaknya jadi pajak pertambahan nilai. Nilai tarifnya 10%. Akun belinya kita cek, yaitu PPN masukkan. Oke. Akun jualnya PPN keluaran. Oke. Nah, selanjutnya rekam. Baik, ini udah muncul PPN. Kemudian klik OK. Nah, kemudian klik tanda panah ke bawah.
Nah, kemudian kita pilih, klik aja di baris kedua. Kita pilih sekarang TV 14 inch. Nah, TV 14 inch di order 1, kemudian di harganya kita isi Rp455.000. Nah, kemudian PPN-nya pajak pertambahan nilai. Oke. Nah, selanjutnya ini kenapa tanggalnya masih merah? Karena tanggal pengantarannya di atas tanggal order. Nah, nggak boleh ya. Jadi order dulu baru dipesan. Jadi tanggal pengantaran itu minimal dia harus sama dengan tanggal faktur. Jadi kalau ordernya tanggal 6, di sini juga di tanggalnya kita buat tanggal 6. Nah, kita lihat sekarang apakah tanggal yang di atasnya sudah berubah jadi hitam atau belum ya. Nah, kita lihat, kita klik aja di keterangannya. Nah, jadi langsung menjadi warna hitam ya. Kalau kita tidak robah tanggal pengantarannya sama dengan tanggal faktur atau tanggal sales ordernya, maka di sini tetap akan merah. Kemudian salesman-nya kita lihat di modul adalah Rina ya. Nah, di sini belum ada nama, klik baru. Kemudian kita ketik di sini Rina. Kemudian rekam. Ya. Oke, nah sudah muncul Rina. Kemudian termin pembayarannya belum ada, belum ditentukan. Nah, jadi kalau sudah semua informasi sudah kita isi, maka langsung bisa kita klik rekam. Oke, kemudian klik batal. Nah, order penjualannya sudah muncul satu, yaitu untuk PT Bayu Segara. Kemudian tutup. Kemudian transaksi nomor 4. Transaksi nomor 4, kita lihat modulnya. Transaksi nomor 4, penjualan kredit dengan uang muka ya, nomor faktur 001 tanggal 7 Januari, termin 2/10, N/30, customer Bayu Segara. Nomor SO 001 tanggal 6 Januari, marketing Rina, faktur penjualan. Nah, setotal yang tadi juga sama. Kemudian di sini ada total penjualan, total setelah pajak. Kemudian uang muka 100.000, piutang dagang 527.275. Not sebelumnya sudah memesan dengan nomor pesanan SO 001 diterima 5 Januari 2020. Baik, kita akan langsung melaksanakan input dari transaksi tersebut. Nah, langkah-langkahnya klik di penjualan. Di penjualan, kemudian invoice penjualan. Oke. Nah, selanjutnya klik baru. Oke, di nama pelanggan kita buat tanggal, nama perusahaannya yaitu PT Bayu Segara. Kemudian nomor faktur sudah. Nah, kemudian di nomor SO kita klik di sini, kemudian klik PT Bayu Segara. Oke. Nah, jadi akan muncul tadi barang yang sudah dipesan ya. Tanggalnya yaitu tanggal faktur tanggal 7 bulan 1 tahun 2021. Kemudian nah, kenapa ini masih merah? Yaitu tanggal pengirimannya harus sama dengan tanggal faktur ya. Kemudian di sini hapus order jadi penjualan. Nah, kemudian sudah sama semua, kita akan memasukkan data sesuai dengan ini. Itu tanggal 7 bulan 1 tahun 2021. Salesman Rina. Oke, kita klik ke termin. Nah, jadi tanggal fakturnya sudah kembali hitam.
Kemudian termin pembayaran. Nah, tadi syaratnya 2/10 N/30. Hari diskon yaitu 10, hari jatuh tempo yaitu 30, kemudian diskon 10. Diskonnya yaitu 2%. Nah, kalau sudah klik OK. Nah, jadi terminnya 2% jika dilunasi dalam jangka waktu 10 hari setelah transaksi. Batas pembayarannya yaitu net 30. Kemudian kita bermain di bagian ini ya, di bagian uang muka total pajak uang muka Rp100.000. Nah, jadi uang muka kita akan isi. Klik di sini. Nah, di sini set akun manual checklist. Nah, kita klik di sini 100.000. Kemudian klik OK. Nah, sudah muncul set manualnya 100.000 untuk uang muka. Kemudian total pajaknya yaitu 57.025. Total setelah pajak 627.275. Kemudian dibayar uang muka 100.000, saldo terhutang Rp527.275. Nah, kalau sudah tidak ada yang merah dan semua informasi sudah diisi, klik rekam. Oke. Kemudian batal. Nah, sudah muncul PT Bayu Segara 627, kemudian tutup. Baik, sekarang kita akan lanjut transaksi nomor 5. Transaksi nomor 5, pembelian kredit dengan biaya pengiriman. Ya, PT Sumber Rejeki nomor invoice sekian-sekian, tanggal 8 Januari, termin 2/10 N/30, supplier PT Lancar Jaya. Invoice ada kipas angin, rice cooker, radio FM, dikirim sesuai dengan yang ada di modul. Ada 10, 10.5, harga juga tertera di modul. Biaya pengantaran ada, total pajaknya 0, total setelah pajak. Jadi ini tidak ada pajak ya, pembelian barang secara kredit karena ada termin. Nah, langsung saja kita input ke aplikasi Zahir. Caranya klik di pembelian, kemudian invoice pembelian, kemudian klik baru. Nah, selanjutnya nama pemasok adalah PT Lancar Jaya. Nah, belum ada, klik baru. Kemudian kita ketik namanya PT Lancar Jaya. Lancar Jaya, kemudian klik rekam NPWP, ya. Kemudian sudah muncul PT Lancar Jaya. Oke. Nah, kemudian nomor pembelian tidak perlu diedit. Kemudian tanggal fakturnya yaitu tanggal 8 bulan 1 tahun 2021. Masih merah berarti dia harus kita sesuaikan tanggal pengiriman nanti ya. Kemudian sudah diisi. Kemudian nomor barang. Nomor barangnya ada 3 yaitu B01 atau kipas angin dengan diterimanya atau dikirim sebanyak 10. Kemudian pajaknya tidak ada. Kemudian tekan tanda panah ke bawah, klik di baris kedua di bawah B01. Kemudian kita ambil B02 rice cooker. Rice cooker dengan jumlah 10 unit. Kemudian B03 radio AM atau FM 5. Kemudian nah, baru kita bermain ke bawah yaitu tanggal pengiriman. Nah, karena di modul tidak diberikan informasi, maka kita asumsikan dia sesuai dengan tanggal faktur, tanggal 8 bulan 1 tahun 2021.
Kemudian bagian pembelian tidak ada. Terminnya 2/10 N/30. Hari diskonnya yaitu 10. Hari jatuh tempo 30. Diskon awalnya yaitu 2%. Klik OK. Nah, sudah siap. Kemudian kita akan masukkan biaya lain-lain, yaitu untuk biaya pengantaran. Ya, di sini klik kodenya yaitu beban pengiriman. Lanjutkan. Kemudian kita ketik jumlahnya sebesar 100.000. Klik aja di sini tanpa di apa-apain ya. Ketik 100.000. Kemudian tanggal 8. Oh ya, di sini salah tadi. Ini seharusnya 2021, makanya masih merah ya. Nah, kita klik di situ. Tanggal pengiriman tanggal 8 bulan 1. Oke. Nah, kemudian tanggal 8 bulan 1. Oke. Nah, ini pokoknya kita sesuaikan tadi karena salah tahun mungkin tidak update. Nah, jadi masih merah. Seharusnya ini dulu kita buat tadi ya, karena tadi ada kekeliruan. Nah, coba kita klik sekarang karena semua informasi sudah kita isi. Kita klik rekam. Nah, jadi benar ya. Walaupun tadi ada kekeliruan sedikit masih merah, tapi coba aja di klik rekam. Kalau sudah bisa berarti ini tadi mungkin aplikasinya tidak langsung mendetek bahwa itu sudah benar ya. Nah, selanjutnya klik batal. Nah, kemudian biaya operasional nomor 3. Nomor 6, biaya operasional kebersihan dan keamanan, yaitu dibayarkan kepada ketua lingkungan dengan jumlah 51.000. Keterangan pembayaran iuran kebersihan dan keamanan menggunakan kas ya. Nah, kita buka sekarang aplikasi Zahir. Klik Kas and Bank, kemudian kas keluar. Nah, kemudian klik baru. Akun yang digunakan karena tadi pembayarannya melalui kas, berarti di sini kita isi menjadi kas. Kemudian penerimanya yaitu ketua lingkungan. Nah, karena tidak ada ketua lingkungannya, klik baru. Nah, setelah itu di tipenya kita buat other, yaitu kepada ketua lingkungan. Kemudian klik rekam ya. Nah, selanjutnya kita pilih ketua lingkungan. Nah, cek number CD002 tanggal 11 Januari 2021 sebesar Rp51.000. Kemudian memo pembayaran iuran kebersihan dan keamanan menggunakan kas. Nah, selanjutnya kita ambil kode akunnya, yaitu akun kebersihan dan keamanan. Coba kita lihat di sini. Beban iklan, beban komisi, beban piutang, beban staf ahli perizinan, beban iklan, beban telepon, beban internet, beban perlengkapan, beban lain, beban penyusutan bangunan, beban penyusutan kendaraan.
laba kurs, beban jasa, beban pajak penghasilan. Berarti tidak ada, maka kita klik baru. Nah, di sini kita pilih tipenya, yaitu beban administrasi dan umum. Nah, ketik namanya beban kebersihan dan keamanan. Keamanan. Klik rekam. Nah, kebersihan dan keamanan sudah muncul. Klik, kemudian pilih nilainya sebesar 51.000. Nah, kalau semua informasi sudah diisi, klik rekam. Kemudian batal. Nah, sudah muncul pembayaran pemasangan iklan dan pembayaran iuran kebersihan dan keamanan menggunakan kas, ya. Kemudian tutup. Nah, selanjutnya transaksi nomor 7. Pembayaran hutang, ya, diterima dari PT Severium Jaya, diterima dari PT Sumber Rezeki, alamat, keterangan pembayaran sebagian atas faktur INV dibayar melalui bank, ya, dengan nomor faktur sekian-sekian, saldo 6.025.000, jumlah yang dibayar cuma 1.250.000 rupiah. Nah, pembayaran hutang muncul akibat adanya pembelian, makanya kita ambil nanti modul pembelian di aplikasi Zahir. Pembelian, kemudian pembayaran hutang. Kita langsung aja praktekkan. Nah, klik di pembelian, kemudian pembayaran hutang usaha. Nah, kemudian klik baru. Nah, selanjutnya akun kas melalui bank tadi, ya. Jadi bank, kemudian penerimanya yaitu PT Severium Jaya. Nah, Severium Jaya dengan CD 003 dengan tanggal 12 Januari 2021 sebesar Rp1.250.000. Kemudian keterangannya pembayaran sebagian atas faktur INV strip 02 dibayar melalui bank. Oke, sekarang kita ambil invoice-nya. Oke. Nah, di jumlah yang dibayarkan sebesar Rp1.250.000. Kemudian tekan tanda panah ke bawah. Nah, semua informasi sudah kita isi. Klik rekam. Oke. Kemudian untuk ini kan layarnya layar penuh. Kalau misalnya adik ini mau kembalikan, tekan tanda Microsoft atau tanda Windows, ya, tanda Windows di keyboard, ya, untuk bisa memunculkan taskbar seperti ini, ya. Kemudian penjualan tunai. Nah, penjualan tunai PT Sumber Rezeki, customer Udi Rahayu, Jalan Cipto sekian, marketingnya Budi, nomor barang B01, B03, B06 dan B05, deskripsi barang kipas angin, radio, mesin cuci, TV, dikirim 2413, harga sekian-sekian, total, kemudian ada pajaknya. Nah, sekarang kita akan praktekkan bagaimana menginput ke dalam aplikasi Zahir, ya. Ini dibatalkan dulu. Oke, kemudian tutup. Nah, bagaimana caranya? Kita klik di penjualan, kemudian invoice penjualan. Nah, klik baru. Nah, nama pelanggan kita pilih Budi Rahayu.
karena belum ada makanya klik baru. Perusahaan UD Rahayu, kemudian klik rekam, ya, UD Rahayu, kemudian nomor faktur 002 tanggal 18 Januari 2021, kemudian keterangan penjualan tunai. Nah, setelah itu klik di sini di tunai, jangan lupa. Kemudian kita klik di nomor barangnya, yaitu kipas angin B01, dikirim sebesar 2 unit dengan harga Rp135.000. Kemudian pajaknya PPN, kemudian jobnya tidak ada. Kemudian kita maju ke baris kedua, yaitu B03, kemudian dikirimnya sebanyak 4 unit, kemudian harganya sebesar 75.250, kemudian pajaknya PPN, kemudian B03 nya B06, mesin cuci sebanyak 1 unit dengan harga Rp618.250. PPN, kemudian B05 TV 14 inch dengan 3 unit dengan harga Rp495.000. Kemudian PPN, pajak pertambahan nilai. Oke. Nah, kemudian tanggal pengiriman kita buat sesuai tanggal faktur, yaitu tanggal 18 bulan 1 tahun 2021. Kemudian salesman-nya yaitu Budi, baru. Kemudian employee 2 Budi, klik rekam, ya, kemudian ambil Budi. Oke. Nah, ini tanggal faktur sudah hitam. Kemudian kita lihat informasi lain sudah terisi semua. Ini coba di klik. Jadi total pajaknya sebesar 267.425, total setelah pajak 2.941.675. Kemudian klik rekam. Oke. Nah, transaksi 9 dan seterusnya nanti akan dilanjutkan di part 3-nya, ya. Sekarang kita lihat laporan, kemudian klik laporan keuangan, kemudian laba rugi standar. Laba rugi standar sampai dengan transaksi nomor 8, laba atau ruginya 883.500. Kemudian totalnya dilihat sendiri nanti, HPP, beban pengiriman dan lain sebagainya 885. Kemudian buku besar, daftar jurnal semua transaksi, klik OK. Nah, sudah muncul transaksi seperti berikut, ya, 1 lembar. Nah, kemudian klik di dashboard, di data-data, kemudian untuk keluar klik di pojok kiri di gerigi ini, kemudian klik keluar tanpa backup. Nah, kita
Kita tunggu proses keluarnya. Nanti kita akan lanjut lagi di tutorial selanjutnya di transaksi nomor 9. Mungkin ini part 2 dari kasus PT Sumber Rezeki. Nanti kita akan lanjut di transaksi 9 di part 3-nya. Sekian tutorial kita hari ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.